Ya, selamat pagi semuanya. Saya percaya nih hari-hari di mana Tuhan membangkitkan kita dan hari-hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya atas hidup kita. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan bekerja di dalam gerejanya. Bagaimana Tuhan berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan mendirikan jemaatnya. Tuhan mendirikan gerejanya di atas batu karang. Dan Tuhan katakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Gereja tidak dapat dikalahkan. Ya, alam maut bicara tentang gerbang neraka. Apa maksudnya gerbang neraka? Ini adalah sesuatu yang buruk, yang sering kali menyerang orang-orang benar. Yang sering kali menyerang orang-orang, bahkan bukan orang-orang benar juga dia serang. Karena memang segala sesuatu dari neraka itu buruk, tidak baik. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, kita adalah gereja yang di atas batu karang. Dan alam maut, pintu gerbang neraka tidak menguasainya. Kenapa? Karena kita yang menguasainya. Ya, Yesus katakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Tetapi kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di mana? Di tangan Yesus. Nah, kita tahu kita adalah tubuh Kristus. Ya, bisa memahami ini. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kalau pegang kunci ada di mana? Di tangan, benar? Yakin ya saudara, kalau pegang kunci di tangan. Bukan di kepala kan, di tangan. Tangan anggota tubuh. Artinya tubuh itu siapa? Gereja. Artinya ada di mana? Di gereja. Jadi kunci kerajaan sorga diberikan, kunci alam maut ada juga di tangan kita. Makanya kerajaan maut, alam maut, pintu gerbang neraka tidak bisa menguasai gereja. Kenapa? Kuncinya ada di tangan kita sekarang. Tidak bisa mereka menguasai. Ya. Jadi jangan mau dibodohi lagi. Aduh, saya dapat serangan nih. Tidak ada serangan. Karena kita punya Tuhan yang memegang kunci kerajaan maut. Itu diberikannya kepada kita. Karena kunci itu dipegang di tangan. Tangan adalah anggota tubuh. Dipaham sampai di sini? Kunci kerajaan sorga diberikan kepada kita. Kunci kerajaan maut telah ada di tangan kita. Artinya apa? Kita bisa buka sorga. Haleluya. Sehingga dalam hidup kita, kerajaan sorga bisa turun. Karena kuncinya ada di kita. Kita bisa masuk kapan saja. Dan kuncinya, kunci kerajaan maut ada di kita. Kita tutup yang ada di sana. Sehingga mau menyerang kita, nggak bisa. Dikunciin. Saudara tahu, Tuhan memberikan posisi yang sangat tinggi kepada gereja. Jangan membuat kita itu rendah. Kita itu kuat. Bukan lemah. Jangan kalau ada masalah langsung down. Jangan. Itu justru menunjukkan bahwa Tuhan mau kita memenangkan pertarungan itu. Karena kita ini pemenang. Kita ini tidak dapat dikalahkan. Untuk membuktikannya, setiap ada masalah kita hancurkan. Setiap ada masalah kita hancurkan, kita taklukkan. Maka kita akan menjadi pemenang. Selama belum ada yang dikalahkan, kita tidak bisa disebut pemenang. Makanya kalau ada masalah, jangan mengeluh. Bersyukur. Nah, ini ilmu baru. Ada masalah biasa orang mengeluh. Aduh kok ada masalah lagi, ada masalah lagi. Bersyukur artinya apa? Engkau bisa membuktikan bahwa engkau adalah pemenang. Taklukkan semua yang menghalangi engkau. Taklukkan semua masalah. Engkau adalah pemenang. Bahkan kau lebih daripada pemenang. Engkau tidak dapat dikalahkan. Kalau Tuhan sudah memberikan kuncinya kepada kita, artinya kita bisa memenangkan setiap pertarungan. Bahkan dengar ini adalah pertarungan yang tidak seimbang. Apapun yang melawan kita, pertarungannya tidak akan seimbang. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, semua nama yang bisa disebut, itu ada jauh di bawah kita. Yang namanya kekurangan, itu bisa disebutkan. Kekurangan, itu bisa disebut. Kesulitan, bisa disebutkan. Kesulitan. Nah itu semua jauh di bawah kita. Artinya apa? Ini pertarungannya tidak seimbang.
Terkadang kita suka membesarkan masalah. Masalah kita seperti Goliat. Dengar, masalah yang sebesar Goliat aja, pertarungannya tidak seimbang. Itu nggak ada 1 jam. Nggak ada setengah jam. Persiapannya aja yang lama. Tetapi ketika ada di medan pertempuran, sekali timpuk selesai. Bahkan Goliat tidak menyentuh Daud sama sekali. Sekali timpuk selesai. Itu yang masalahnya besar tuh. Yang giant tuh. Kalah dalam sekejap mata. Apalagi yang kecil. Saudara harus tahu kekuatan apa yang ada di dalam hidupmu. Kekuatan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Itu sangat-sangat besar. Kalau Tuhan ada di dalammu, Roh Kudus ada di dalammu, maka segala sesuatu akan bisa dihancurkan, bisa ditaklukkan. Engkau yang akan menjadi pemenang. Amin. Ya Allah, kita yang luar biasa. Nah, kunci kerajaan sorga sudah diberikan. Apa yang diikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya sorga membackup apa yang gereja lakukan. Tetapi kita melihat Petrus dan saudara-saudara yang lain, 12 orang murid Yesus, setelah Yesus berkata seperti itu, mereka hidupnya masih sama seperti sebelumnya. Mereka seperti tidak ada di atas batu karang. Karena setelah bicara seperti itu, tidak lama Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Nah, sekarang kita lihat. Ini waktunya kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja. Jadi ini belum di luarnya, masih di dalamnya nih. Ya, saudara bersiaplah. Karena saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, maka itu pasti terjadi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mau lanjut terus, ayat yang kelima, lanjut terus. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh. Jadi tolong perhatikan, waktu itu diam orang-orang Yahudi yang saleh. Yang saleh artinya dia mengikuti firman. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi semua penduduk ya Yerusalem yang tersebar ke luar negeri itu balik pada waktu itu. Karena itu adalah hari Pentakosta pada waktu itu. Dan yang balik ini adalah orang-orang saleh. Ya, jadi saudara tahu itu orang-orang saleh. Lalu ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi mereka ini yang orang saleh, mereka mendengar para rasul ini, mereka sendiri yang berkata para rasul. Jadi murid Yesus, jabatannya sudah berubah, bukan murid lagi tapi rasul. Para rasul yang ada di loteng Yerusalem berjumlah berapa? 120. Ya, muridnya 12. Di loteng Yerusalem sudah bermultiplikasi jadi 120. Nah, 120 orang ini semuanya menerima pencurahan Roh Kudus. Dengar, semuanya, bukan 110. Bukan 119, tetapi 120. Artinya semuanya bisa menerima pencurahan roh. Pencurahan roh untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, waktu orang-orang berkumpul di situ, mereka itu berkerumun. Jumlahnya 3.000.
Dibandingkan dengan 120, 3.000 jauh lebih banyak. 3.000 orang berkumpul di situ, berkerumun di situ. Dan mereka ini semua adalah orang saleh. Cornelius bisa menerima baptisan Roh Kudus. Kenapa? Dia orang saleh. Ya, firman Tuhan menyebut dia orang saleh. Dia membantu pembangunan gereja. Nah ini orang saleh, artinya orang yang mau melakukan firman. Tetapi mereka melihat, loh ini mereka bisa berkata-kata tentang pekerjaan Tuhan yang besar dengan bahasa mereka. Jadi mereka itu yang sudah tersebar itu, mereka jadi punya bahasa masing-masing. Ketika kembali ke Yerusalem, mereka tahu dong bahasa mereka. Tapi mereka juga tahu yang 120 orang ini adalah orang Yahudi. Orang Galilea yang tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tetap ada di situ. Artinya mereka tidak akan bisa berkata-kata dengan bahasa yang di luar itu. Tapi mereka mendengar sendiri. Sekarang orang yang tidak pernah belajar bahasa itu, sekarang berkata-kata. Sehingga mereka mengerti. Ini apa yang terjadi? Kenapa mereka semua menerima baptisan Roh Kudus itu? Kenapa mereka menerima itu semua? Bisa berkata-kata. Ini mujizat. Petrus tidak pernah meninggalkan Yerusalem. Kok bisa bahasa yang lain? Dan kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-9. Mereka sebut, kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, dan pendatang-pendatang dari Roma. Jadi banyak bahasanya, saudara. Mereka mengerti. Bukankah ini mujizat? Dari 120 orang yang menerima baptisan Roh Kudus, mereka yang begitu banyak bahasanya, mereka ngerti dengan bahasa mereka masing-masing. Bukankah ketika 120 orang berkata-kata, keadaannya hiruk pikuk? Siapa yang bisa membuat mereka kok bisa mendengar jelas? Ini mereka sedang berkata-kata tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ini pemerintahan yang baru. Mereka bisa mendengarnya karena Tuhan hadir di situ. Saudara mau sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu, biarkan Tuhan hadir di situ. Biarkan Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita bisa melihat kehidupan Petrus berubah. Kehidupan Petrus yang baru mulai datang. Dia mulai khotbah di hadapan 3.000 orang itu tanpa rasa takut. Berbeda ketika dia menyangkal Yesus. Dengan penuh ketakutan. Tapi sekarang dia bisa berkata. Dan Petrus berkhotbah. Itu bukan pendek. Oh, saya mau katakan kepada saudara. Petrus khotbah bukan pendek. Dan Petrus khotbah bukan pelan-pelan. Jangan berharap ngomong pelan-pelan di sana. Nggak ada mic. Nggak ada sound system. Suaranya mesti kuat. Petrus bicara dengan kuat. Dan kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Itu Petrus bicara. Dari kitab Joel dia bahas. Tentang kehidupan Yesus dia bahas. Oh, itu panjang saudara. Dan semua 3.000 orang itu mendengarkan. Dan mereka berdiri. Nggak ada dong yang waktu mau mendengar itu dari rumah bawa-bawa kursi. Nggak ada. Mereka berdiri semua. Oke, saudara bersyukur masih duduk. Tapi ketika Tuhan berkata-kata dan saudara tahu ini Tuhan sedang berkata-kata. Ya saudara tidak apa berdiri. Karena dulu pun mereka mendengarkan Petrus berkhotbah berdiri. Saya tidak tahu berapa jam Petrus khotbah. Karena kalau khotbah Petrus semuanya dimasukin ke dalam Kisah Rasul. Ini Kisah Para Rasul, kitabnya ini tebel banget nih. Mazmur kalah nih. Ya, ini tebal sekali ini.
Setiap khotbah Petrus dimasukin semuanya. Wah, itu pasti panjang. Udah khotbah Petrus, khotbah Paulus lagi. Panjang-panjang itu semua. Pokoknya kita tahu mereka berbicara bukan pelan-pelan. Taunya dari mana? Lihat aja Paulus. Untuk lap keringatnya, nggak cukup cuma sapu tangan, pakai kain. Artinya, dia kan nggak mungkin pelan-pelan ngomongnya. Dia ngomongnya dengan berapi-api. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi dia berapi-api. Nah, apa yang terjadi? Jadi sebelum saya membawa saudara pekerjaan Roh Kudus melalui gereja untuk keluar gereja, kita lihat dulu pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Roh Kudus sampai dicurahkan seperti ini. Ini masanya apa ini? Jadi kita harus tahu. Nah, sebelum kita melanjutkan itu, mungkin tuh kita lanjutkannya minggu depan. Tapi ini pertama yang di dalam gereja dulu. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi ini Yesus yang berkata, telah kamu dengar daripadaku. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau kita lihat, kalau di Alkitab elektronik, di situ ada bintangnya. Nah, itu ada di Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi yang dikatakan oleh Yesus adalah Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Untuk apa? Untuk memperlengkapi mereka. Jadi selama ini, kenapa mereka tidak menjadi gereja yang di atas batu karang? Kenapa mereka masih bisa dikalahkan oleh alam maut? Mereka masih bisa dikalahkan oleh kuasa maut. Mereka masih tunduk kepada hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Karena yang memperlengkapi mereka belum tiba. Tetapi saatnya sudah tiba. Ya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi janji yang diberikan Bapa itu akan datang kepadamu. Lalu ayat 5 berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi tuliskan poinnya yang pertama. Masa penantian sudah selesai. Masa yang baru sudah datang. Masa penantian sudah selesai. Masa yang baru sudah datang. Jadi sejak Yesus berkata seperti itu, mereka itu tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tunggu di loteng Yerusalem, di upper room. Mereka tunggu di loteng Yerusalem. Dan mereka terus menunggu. Mereka menunggu bukannya nganggur. Mereka di situ berkumpul bersama. Mereka berdoa. Dan masanya sudah tiba. Dan sekarang masa gereja sudah tiba. Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, hal-hal yang ajaib mulai terjadi. Hal-hal yang dikodrati mulai terjadi. Inilah saatnya gereja dibangkitkan. Inilah masa untuk gereja dibangkitkan. Inilah masa untuk saudara sekalian dibangkitkan menjadi terang, menjadi garam dunia. Sehingga kekelaman bangsa-bangsa, kegelapan bangsa-bangsa tertutup oleh terang yang ada di dalam hidupmu. Karena Tuhan membangkitkan engkau menjadi terang. Ini masanya gereja dibangkitkan. Masa penantianmu sudah selesai. Dengar, masa penantianmu sudah selesai. Saya bernubuat saat ini di dalam hidupmu. Terjadilah dalam hidupmu. Apa yang kau nanti-nantikan mulai digenapi oleh Tuhan. Keluargamu mulai mengalami perubahan. Ada perubahan yang besar terjadi. Di manapun engkau berada, ada perubahan besar terjadi. Di dalam setiap area ada perubahan besar terjadi. Karena Tuhan berkata,
Masa penantianmu sudah selesai. Ini waktunya Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Dan engkau menerima Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam hidupmu, engkau diperlengkapi. Engkau menjadi lengkap. Kau bisa melakukan sesuai dengan yang dituntun oleh Roh Kudus. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Masa penantianmu sudah selesai. Ngahar. Deklarasikan ini di dalam hidupmu. Masa penantianku sudah selesai. Ini waktunya masa di mana Tuhan bekerja dalam hidupku. Ini masa di mana Tuhan membangkitkan aku. Tuhan membangkitkan gereja. Artinya Tuhan membangkitkan orang-orang benar. Ketika Tuhan membangkitkan orang-orang benar, hal-hal yang adikodrati akan terjadi. Yang supranatural, yang ilahi akan terjadi di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Tuhan yang sudah berjanji. Tuhan yang akan menggenapi. Ya Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Lanjut ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Haleluya. Bapa punya kuasa atas waktu. Waktu kita adalah Bapa sendiri. Waktu kita adalah Tuhan sendiri. Kita tidak berpatokan kepada waktu di dunia ini. Kita tidak berpatokan kepada masa di dunia ini. Mau dikatakan masa sekarang ini adalah masa krisis. Tidak peduli. Karena kita ada Kristus. Kita tidak mengenal krisis, kita mengenal Kristus. Di sorga tidak pernah ada krisis. Tidak pernah ada di sorga ada krisis. Dan sekarang, sorga, kehidupan di sorga itu diturunkan dalam hidup kita. Artinya apa? Di dalam kita tidak ada krisis. Kristus yang bekerja. Nah, para murid saat itu bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya apa? Tuhan mau memulihkan. Tapi soal waktu, Bapa sendiri yang menentukan. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, Bapa kita, ya, Allah adalah Bapa kita. Apakah kita tidak tahu waktunya? Oh, Bapa pasti memberitahu waktunya. Mungkin waktu tepatnya kita tidak tahu. Tetapi kita kan bisa merasakan. Kalau saudara melihat mendung nih. Saudara tahu ini mau hujan. Tapi saudara tidak tahu persis kapan hujannya akan datang. Tapi saudara tahu ini akan hujan. Kalau saudara sedang menjemur baju di luar, saudara akan masukin. Benar? Karena sudah ada tandanya. Kita mungkin tidak tahu kapan Tuhan memulihkan. Tetapi tandanya sudah ada. Kalau Roh Kudus dicurahkan, pemulihan terjadi. Makanya ketika murid-muridnya berkata, maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Israel saat itu sedang dijajah. Mereka mau merdeka. Masanya ditentukan. Saudara harus tahu, secara fisik, secara lahiriah, Israel merdeka. Ada kemerdekaan. Jadi saudara harus tahu. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan, artinya itu pasti terjadi. Tulis poin yang kedua. Masa pemulihan telah datang. Haleluya. Masa pemulihan telah datang. Kalau Israel, satu bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Apalagi saudara yang berpikir satu keluarga. Satu keluarga jauh lebih kecil. Ini bukan seperti melawan Goliat. Artinya jauh lebih mudah. Saudara tahu ketika Daud didatangi oleh singa, itu bukan singa yang mengejar Daud.
Daud yang mengejar singa. Saudara bisa bayangkan, singa di dunia ini takut. Dan di Alkitab ditulis, iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling, tapi berjalan berkeliling aja. Apakah dia bisa menerkam kita? Nggak bisa. Begitu kita mengaum, karena singa dari Yehuda ada di dalam kita. Begitu kita yang mengaum, dia lari. Nah, yang bikin dia terus jalan di sekitar kita, kitanya nggak pernah mengaum. Dia jalan, kita diemin aja. Taklukkan dong. Hancurkan. Usir. Kita itu nggak punya DNA yang sama dengan dia. Jadi jangan takut-takut. Jangan sopan-sopan kalau mengusir iblis itu. Ya pergi ya, silakan pergi. Saya mau tidur, pergi. Enggak. Pergi di dalam nama Yesus. Kita tahu siapa kita. Kita adalah alatnya Tuhan. Kalau Tuhan kita maha kuasa, artinya kuasanya ada di dalam kita juga. Masa pemulihan telah datang. Kalau saudara sedang menantikan, Tuhan kapan engkau pulihkan keluargaku? Kapan engkau memulihkan hidupku? Masanya sudah datang. Masa pemulihan sudah datang. Masa pemulihan. Engkau mungkin tidak perlu tahu kapan waktunya. Tetapi engkau tahu tandanya. Kalau Roh Kudus dicurahkan atasmu, maka engkau tahu itulah waktunya perubahan terjadi. Itulah waktunya pemulihan terjadi. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu waktunya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka tidak pernah bertanya lagi, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan bangsa Israel ini? Kerajaan Israel ini, maukah engkau memulihkan? Mereka tidak berdoa seperti itu lagi. Kenapa? Karena mereka tahu waktu pemulihan sudah datang. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, itulah masa pemulihan untuk kita. Itulah masa pemulihan bagi keluarga kita. Itulah masa pemulihan bagi orang-orang di sekitar kita. Pemulihan sedang datang. Saya percaya secara fisik tubuhmu pun akan dipulihkan. Tidak peduli sakit apa, tidak peduli ada penyakit apa, engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Karena kalau firman Tuhan sudah dilepaskan, itu pasti terjadi oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sekalian telah menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terimalah itu. Dan engkau dipulihkan, baik tubuhmu, baik hidupmu, baik keluargamu dipulihkan. Roh Kudus sudah datang dalam hidupmu. Dan sekarang rohnya sedang dicurahkan dengan lebih besar-besaran. Karena Tuhan berkata di kitab Yoel bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Ada dua hujan yang besar. Hujan awal itu besar, hujan akhir itu besar. Hujan awal menandakan waktunya menabur. Hujan akhir menandakan waktunya menuai. Itu sebabnya dua hujan ini akan datang bersama-samaan. Artinya Roh Kudus akan dicurahkan dengan lebih besar lagi. Di mana engkau berada tiba-tiba saja engkau bisa melihat Roh Kudus bekerja di tengah-tengahmu. Engkau bisa melihat pekerjaan rohnya. Dan waktu menabur dan menuai sekarang bersusul-susulan. Waktu menabur dan menuai tidak ada jeda lagi. Masa menabur dan masa menuai menjadi sama. Menjadi satu kesatuan. Begitu engkau menabur, engkau menuai. Begitu engkau menabur, engkau menuai. Apa yang kau tabur sekarang engkau tuai. Apa yang kau tabur sekarang engkau tuai. Ini waktunya engkau menuai segala yang telah engkau tabur. Tuhan yang telah berfirman, Tuhan yang akan menggenapi. Bersiaplah saudara, karena masa pemulihan telah tiba. Jangan bersantai-santai lagi, tapi bersiap. Bersiap. Ketika waktunya tiba, segala sesuatu akan terjadi. Para murid ketika berada di loteng Yerusalem, mereka berdoa, mereka bersiap-siap. Mereka bukannya makan-makan. Mereka bersiap-siap. Itu sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka semua siap. Mereka semua menerimanya. Karena mereka semua siap. Bersiaplah saudara.
Tuhan sedang memulihkan. Kalau Roh Kudus menggerakkan engkau untuk berdoa bagi orang tuamu, untuk berdoa bagi anakmu, berdoa bagi keluargamu, doakan. Kalau ada yang sakit di keluargamu, Roh Kudus menuntun engkau untuk mendoakan, doakan. Artinya akan ada pekerjaan Roh Kudus di situ. Bukan engkau lagi yang menentukan hasilnya, tetapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Mulai bergerak di dalam roh. Ketika engkau bergerak di dalam roh, hasilnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saudara tahu, kalau hasil ada di dalam tangan Tuhan, artinya keberhasilannya 100%. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu berhasil. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal. Bumi tertata dengan baik. Semuanya berhasil. Kita punya Tuhan yang selalu berhasil dalam segala apapun yang dilakukannya. Dan kita sebagai tubuh Kristus, kalau kepala kita berhasil, masa tubuhnya tidak berhasil? Itu sebabnya kita melakukan segala sesuatu apa yang diinstruksikan oleh kepala. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukan itu. Jangan takut. Nggak usah malu-malu. Ngapain malu-malu juga? Dan jangan takut dipermalukan. Karena Tuhan sudah mengangkat rasa malu kita itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Lakukan sesuai dengan Roh Kudus menuntut engkau. Lakukan. Ketika ada yang sakit, doakan. Sampai kapan Pak? Sampai sembuh. Doakan. Ini waktunya kuasa doa dinyatakan. Karena kalau ada pemulihan, artinya kuasa doa akan dinyatakan. Kuasa doa benar-benar akan terlihat dengan jelas. Kuasa doa bukan hanya slogan saja, tapi kuasa doa benar-benar terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Ya Allah, kita yang luar biasa. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan bekerja di dalam kita. Saya bisa merasakan di dalam roh. Waktunya sudah tiba. Angin dari Roh Kudus itu sedang berhembus. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mau bergerak bersama-sama dengan kita. Ketika kita bergerak bersama-sama, maka Tuhan sendiri yang akan menentukan hasilnya. Ya Allah, kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Saya mau berdoa terlebih dahulu untuk saudara sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, aku percaya masa pemulihan untuk hidupmu telah datang. Ini waktunya. Engkau dipulihkan secara pribadi, engkau sendiri dipulihkan, tetapi keluargamu juga dipulihkan di dalam nama Yesus. Bergeraklah sebagai agen perubahan sorga. Engkau bergerak di dalam roh dan engkau akan melihat hasilnya. Ada hal-hal ilahi, ada hal-hal yang adikodrati, ada hal-hal yang supranatural terjadi di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Izinkan Roh Kudus bekerja dan Dia sendiri akan memberikan hasilnya kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita lanjut ayat 8. Ayat 8 sampai ayat 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Berarti inilah masanya menjadi saksi. Masa menjadi saksi telah dimulai. Bagaimana bersaksinya? Kuasa Roh Kudus akan dicurahkan atasmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dicurahkan. Kalau engkau telah menerima pencurahan Roh Kudus, artinya engkau punya kuasanya. Nah, yang jadi masalah, kok
sepertinya kuasanya tidak berfungsi gitu. Tidak ada. Nanti kita lihat, tetapi di sini yang kita harus lihat, Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa dan engkau menjadi saksi. Di mana di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, benar-benar terjadi kebangunan rohani di Yerusalem. Semua murid menjadi saksi, mereka menjadi rasul. Mereka menjadi saksi di Yerusalem. Lalu yang kedua dikatakan di Yudea. Ketika Stefanus dibunuh, ya, Paulus hadir. Waktu itu masih Saulus. Saulus hadir. Murid yang ada di Yerusalem berpencar karena terjadi penganiayaan, sehingga mereka pergi. Perginya kemana? Ke Yudea. Apa yang terjadi di Yudea? Mereka menjadi saksi. Terjadi kebangunan rohani di Yudea. Lalu kemana lagi mereka? Ke Samaria. Di Samaria terjadi kebangunan rohani. Di situ ada Filipus. Ya, ada kebangunan rohani. Artinya firman Tuhan ini benar. Yerusalem, Yudea, Samaria. Tapi yang ke ujung bumi belum. Baru sampai Samaria. Tuhan bangkitkan orang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saulus yang buat para murid tidak mungkin bertobat. Tiba-tiba bertobat. Dan karena Pauluslah Injil diberitakan. Bukan Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Dan terus sampai kepada generasi sekarang. Sampai apa? Sampai seluruh bumi mendengar berita Injil. Tuhan sedang bergerak di dalam kita. Pekerjaan para rasul belum selesai. Kita yang hidup sekarang, kita melanjutkan. Jadi setiap firman dilepaskan oleh Tuhan, itu terjadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka benar-benar menerima kuasa. Karena mereka disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ada kuasa. Lalu mereka menjadi saksi. Dan saksinya tepat atas kota-kota. Tuhan memberikan posisi kepada kita sangat tinggi. Tuhan bukan memberikan posisi kepada kita yang rendah. Bukan hanya untuk satu orang temanmu. Satu orang di keluargamu. Hanya keluargamu saja. Bukan. Tetapi untuk kota-kota. Yerusalem nama kota. Yudea nama kota. Samaria nama kota. Dan sampai ke ujung bumi. Artinya kota-kota yang lain pun akan diambil. Sama seperti ketika Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan mengguntur dari langit kepada orang Filistin. Orang Filistin kabur. Kota-kota yang direbut oleh bangsa Filistin direbut kembali oleh bangsa Israel. Dan kota-kota lain diambil juga. Tuhan sedang bergerak di dalam kita bukan hanya sebatas rumah kita saja. Tapi kota-kota menantikan kita. Itu sebabnya kapasitas kita harus semakin direntangkan. Supaya kita punya kapasitas atas satu kota. Lalu atas 2 kota, atas 10 kota. Kita harus punya kapasitas atas kota-kota. Jangan sampai ketika saudara diundang ke dalam satu kota, saudara tidak tahu harus bicara apa. Tuhan sedang bekerja, ya, melalui hidupmu. Mungkin saudara berpikir, tapi saya tidak bisa berkhotbah. Loh, Tuhan tidak minta saudara berkhotbah. Tuhan minta saudara menjadi saksi. Saksi artinya menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita merasakan Tuhan bekerja. Itu kita ceritakan kepada yang lain. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita ceritakan kepada yang lain.
itu menjadi saksi. Enggak disuruh khotbah. Bisa berkhotbah, ya boleh. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa juga. Tuhan bergerak di dalam kita dan melalui kita. Masa menjadi saksi telah dimulai. Saudara lihat ayatnya tadi. Waktu mereka menatap langit, tiba-tiba, kata tiba-tiba menunjukkan bahwa tadinya nggak ada. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa ini? Jadi ketika Yesus berkata, engkau akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus akan menjadi saksi, engkau akan menjadi saksi. Ketika Yesus naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih. Saudara harusnya tahu siapa orang ini. Ini bukan malaikat. Karena jelas dikatakan 2 orang. Bukan 2 malaikat. 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa ini? Inilah orang yang dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus di atas gunung. Ketika Yesus dimuliakan. Nah mungkin supaya lebih jelas ya. Ini yang disebut 2 saksi. Kita lihat di kitab Wahyu. Wahyu 11. Ayat yang ke-6. Saudara lihat judulnya dulu, 2 saksi Allah. Ya, ayat yang ke-6. Mereka, ini 2 saksinya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ini siapa saudara? Elia. Saudara tahu, Elia. Lalu, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini siapa? Musa. Ketika ada di Mesir, air menjadi darah. Dan Musa memberikan tanda-tanda yang lain juga. Ada 10 jenis tulah. Yang pertama air menjadi darah. Jadi 2 orang yang dimaksud ini adalah Elia dan Musa. Dan saudara tahu Elia dan Musa adalah orang yang dijadikan contoh oleh Tuhan di kitab Maleakhi. Maleakhi pasal yang ke-4. Jadi saudara tahu. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi yang pertama adalah Musa. Untuk apa? Untuk mengajarkan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Lalu Tuhan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia ini adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Elia adalah orang yang dilarikan oleh Roh sehingga waktu Ahab naik kereta, ya, Elia tidak naik kereta, tetapi Elia bisa sampai lebih dulu. Pekerjaan roh nyata di dalam kehidupan Elia. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan Elia. Dan inilah yang dikatakan pola pembapaan. Karena ayat yang ke-6 dikatakan, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau kita kembali lagi di dalam Kisah Rasul pasal 1. Tiba-tiba muncul 2 orang saksi yang berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya akan ada satu masa di mana Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus sudah berjanji, Yesus tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu.
Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Jadi untuk kita bisa membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapaknya. Harus ada pencurahan Roh Kudus. Makanya ketika di pasal 2 ayat yang ke-1. Roh Kudus dicurahkan dalam gereja. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua menerima pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus menerima Roh Kristus. Roh Kristus diterima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Makanya Yohanes 1 ayat 12 berkata kita menjadi anak-anak Allah. Karena Roh Kristus ada di dalam kita. Roh anak Allah ada di dalam kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Otomatis pola kita adalah Yesus. Karena dia anak Allah. Makanya Yesus disebut anak yang sulung. Dari gereja. Kita mencontoh Yesus. Apa yang Yesus lakukan dahulu. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Itu yang harusnya terjadi juga dalam kita. Dan Yesus sekarang secara tubuh ada di dalam sorga. Tetapi rohnya ada di dalam kita. Jadi Roh Kristus ada di dalam kita. Ketika terjadi pencurahan roh. Roh Kudus ada di dalam kita. Oh haleluya, Roh Kudus yang menuntun kita. Nah Roh Kudus ini yang ada di dalam hidup Yesus. Ketika Yesus sudah dibaptis air. Dan kemudian dia melangkah menuju padang gurun. Itu dikatakan bahwa roh memimpin. Roh Kudus memimpin Yesus untuk pergi ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Jadi Yesus tidak pernah mencobai dirinya sendiri. Dipimpin oleh roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh roh. Maka kita itu tidak mencobai diri sendiri. Itu sebabnya Yesus dicobai 3 kali. Menang 3-0 saudara. Yang terakhir telak banget. Karena iblis pergi. Iblis pergi. Dan dikatakan. Dia, iblis, menunggu waktu yang baik untuk mencobainya lagi. Dan kita tahu, iblis tidak pernah mencobai Yesus lagi. Kenapa? Karena waktu yang baik bukan milik iblis. Iblis tidak pernah punya waktu yang baik. Jadi jangan takut, jangan berpikir, bisa dicobai oleh iblis. Enggak bisa. Di dalam kita ada Roh Kristus yang sudah mengalahkan dia. Dan di dalam kita ada Roh Kudus yang menuntun Yesus jalan untuk melakukan segala sesuatu, perkara-perkara yang ajaib. Jadi kita akan tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Makanya ketika kita baca Alkitab, kita bisa tahu kenapa. Di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Jadi kita bisa kembali lagi ketika Yesus hidup. Roh Kudus tahu semua. Itu supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan. Kenapa? Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita sudah menerima Roh Kudus. Tapi kok kuasanya seperti tidak ada. Ketika ada kelemahan datang, kita lemah. Kita seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Roh Kudus bilang jalan, aduh gak bisa. Lagi gak enak. Lagi lemah. Kenapa? Kenapa kuasanya seperti tidak bekerja? Dengar saudara. Yang pertama-tama terjadi. Sebelum para rasul itu menerima kuasa. Adalah mereka menerima bahasa. Sebelum mereka menerima kuasa. Mereka pertama kali menerima bahasa. Bahasa roh. Dan mereka mengatakan seperti yang roh itu katakan di dalam mereka. Artinya ketika Roh Kudus bicara di dalam hati mereka, mereka melakukannya. Nah untuk kita mengalami kuasa,
Karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti bahasanya. Kita harus mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Ketika Roh Kudus berkata kepada kita, lakukan ini, lakukan. Ketika Roh Kudus berkata, ayo mulai bekerja, kita bekerja. Kita taat. Ketika kita taat, kita lakukan, baru kita akan menerima kuasanya. Sekarang kalau bahasanya Roh Kudus di dalammu yang berkata-kata kepada engkau, engkau tidak taati. Lalu bagaimana mungkin kuasanya bisa datang dalam hidupmu? Lihat para rasul, mereka taat kepada bahasa Roh Kudus. Ketika disuruh berkata-kata, mereka itu tidak tahu bahasa-bahasa ini. Tapi mereka ikutin. Mereka berkata-kata. Ketika disuruh berkata-kata, mereka berkata-kata. Taat. Itu sebabnya kemudian kuasa menyertainya. Mereka berkata-kata. Jadi terjadi. Semua orang yang berkumpul di situ bertanya-tanya. Kenapa orang ini bisa begini? Sampai mereka akhirnya biasa, saudara. Kalau orang yang tidak menjadi bagian kita, itu bisa memfitnah. Oh, mereka mabuk anggur. Mereka 120 orang turun. Dan yang 12 orang berdiri di depan. Para rasul berdiri di depan. Dan lihat, kuasa Tuhan bekerja. Pertama-tama kuasa Tuhan bekerja. Mereka tidak ada satupun yang menolak ketika Petrus bicara. Mereka semua tahu ini waktunya Petrus bicara. Yohanes nggak berkata, udah Petrus, kamu dulu udah terlalu banyak bicara, sekarang saya yang bicara. Enggak. Mereka menjadi satu hati. Mereka satu pikiran. Mereka satu jiwa. Mereka satu roh. Mereka tahu ini waktunya Petrus yang berkhotbah. Yohanes tidak sikut-sikut Petrus. Udah Petrus. Diam, gantian. Yakobus enggak sikut sebelah kanannya. Enggak, mereka semua berdiri bersama. Apa maksudnya mereka berdiri bersama? Artinya mereka menyetujui apa yang Petrus katakan. Jadi kalau mereka menghadapi Petrus, 3.000 orang ini menghadapi Petrus. Mereka menghadapi 11 orang murid yang lainnya. 11 orang rasul yang lainnya. Karena mereka satu suara. Walaupun yang bersuara satu orang. Tapi mereka satu suara. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Ketika firman disampaikan, saudara harus setuju. Ketika saudara setuju ada kesatuan. Kuasa dari kesatuan tubuh Kristus akan terjadi. Dan ketika terjadi, saudara perhatikan. Waktu Petrus berkata-kata, 3.000 orang ini semuanya bertobat. Tidak ada satupun yang tidak. Ada kuasa di dalam satu tubuh. Dari 12 orang ini, walaupun yang berkata hanya satu Petrus, tetapi semua setuju. Karena semua ikut berdiri di samping Petrus. Haleluya. Kalau engkau mau kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Sekarang yang perlu engkau lakukan terlebih dahulu, taati bahasanya. Ketika Roh Kudus berkata-kata dalam hidupmu, lakukan. Jangan ditunda. Ketika Roh Kudus berkata-kata, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginanmu, walaupun mungkin engkau sedang malas, tapi Roh Kudus berkata, ayo kerja. Engkau akan tinggalkan kemalasanmu, engkau kerja. Karena apa? Engkau tidak hidup menurut daging lagi, engkau hidup menurut roh. Ketika engkau hidup menurut roh, maka bersiaplah. Karena masa penantian sudah selesai. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan kau menaatinya, masa penantian sudah selesai. Masa pemulihan telah datang. Masa menjadi saksi telah dimulai. Dan Roh Kudus dicurahkan dalam gerejanya. Haleluya. Ketika itu terjadi, maka tidak ada satupun yang terlalu mustahil untuk kita. Semua bisa terjadi. Firman yang datang kepada kita akan digenapi. Karena Tuhan sanggup menggenapi semua firman yang setelah diberikan kepada kita. Amin. Bangkit berdiri, kita berdoa.
Kami berdoa Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus sudah dicurahkan atas hidup kami. Kami percaya inilah masa penantian sudah selesai. Masa yang baru sudah datang. Kami percaya inilah masa pemulihan. Masa pemulihan telah datang dalam hidup kami. Hidup kami dipulihkan. Ada ciptaan baru yang ada di dalam hidup kami. Masa pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Masa pemulihan terjadi dalam kota kami. Masa pemulihan terjadi dalam bangsa kami. Engkau memakai kami untuk menjadi agen perubahan-Mu. Sehingga terjadi perubahan. Dimanapun kami berada. Kami percaya inilah masa untuk menjadi saksi. Masa menjadi saksi telah dimulai. Kami mulai menjadi saksi. Kami mulai merasakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan kami bisa menceritakan kepada yang lainnya. Sehingga mereka bisa melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini waktunya gereja dibangkitkan. Dan ketika gereja dibangkitkan, maka hal-hal yang ajaib yang pernah terjadi ketika Yesus hidup akan terjadi kembali. Dan kami percaya gereja pada zaman sekarang ini akan melihat mujizat-mujizat yang baru. Akan melakukan mujizat-mujizat yang baru. Engkau yang melakukannya melalui gereja. Engkau yang membangkitkan gereja. Dan kami percaya kerajaan sorga turun ke bumi ini. Menginvasi bumi ini. Sehingga apa yang terjadi di bumi itu sama seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.